Cak Fauzi ini kan setia banget sama Perkesa Mataram. Timnya berganti-ganti nama ya, Cak? Iya. Dari Perkesa Mataram sampai ke Indosemen. Indosemen. Tapi di tim itu selalu ada nama Hayatul Fauzi. Kenapa setia banget ini? Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Famsa. Sore ini saya bertamu ke rumahnya Cak Hayatul Fauzi, mantan pemain Perkesa Mataram, Mataram Putra, Mataram Indosemen, dan Indosemen. Ini pemain yang setia banget ini. Selamat sore Cak Fauzi. Sore juga. Bagaimana kabarnya? Baik juga. Ya begini kondisi saya sekarang ini. Nah ini karena seperti yang saya bilang tadi kan, Cak Fauzi ini kan setia banget sama Perkesa Mataram. Timnya berganti-ganti nama ya, Cak? Iya. Dari Perkesa Mataram sampai ke Indosemen. Indosemen. Tapi di tim itu selalu ada nama Hayatul Fauzi. Kenapa setia banget ini? Ya, segini ceritanya begini. Saya selalu di Perkesa itu satu dituakan karena yang paling lama. Dua, saya juga melihat figurnya Bang Iswadi Idris karena orangnya jujur, ya, tanpa kalau ngasih hukuman sama anak buah tanpa tedeng aling-aling, istilahnya gitu. Jadi saya suka kejujurannya dan cara ngelatihnya juga keras juga, tapi disiplinnya sangat tinggi. Ya, kalau ketinggalan dikit anak buah ketinggalan latihan 5 menit sudah dihukum. Hukumannya antara lain ada kalanya push up, ada yang potong gaji. Duduk bola aja, sampai duduk bola dikit aja ketahuan potong gaji. Sampai segitu kedisiplinnya Bang Iswadi Idris almarhum itu. Itu yang saya suka dari dia itu. Jadi saya sangat antusias, jangan ingin meniru karakternya dia itu. Makanya itu nggak Iya. pindah-pindah ya. Padahal klubnya berganti-ganti nama ya, dari Perkesa 78 yang di Sidoarjo, Perkesa Mataram di Jogja, iya. Lalu Mataram Putra, Mataram Indosemen di Cirebon. Iya. Tetap ada Hayatul Fauzi di situ. Iya. Karena faktor Bang Isnya itu ya. Iya, waktu itu sampai 97 itu, 96 97 itu. Setelah 96 itu Bang Is keluar dari manajemen. Tapi tetap saya masih direkrut sama pelatih yang baru ini, saya lanjutkan ikut aja. Saya pikir karena sudah mulai usia saya agak menua, saya ikut aja gitu. Ikut sama Umberce, setelah Bang Is kan Umberce Matul Pelua, terus Tumpak Sihite, baru Sinyo Aliando, Sinyo Aliando. Pelatih ini kelas-kelas semua aja tuh. Iya. Ya. Bang Iswadi Idris. Iya. Berce, iya. Sinyo. Istimewa berarti ini. Nah, tapi kan ini ya perjalanannya banyak di Yogyakarta. Iya. Kalau ditarik mundur, masuknya itu ikutnya di Perkesa 78 waktu di Sidoarjo ya. Iya. Karena Cak Fauzi ini aslinya Prasung Buduran Sidoarjo, iya. jauh dari Stadion Jenggolo iya. rumahnya ini. Iya. Jadi masuknya dulu itu dari Perkesa 78 yang di Sidoarjo itu. Iya, waktu itu ceritanya begini. Tahun 1986 itu ada seleksi. Waktu itu saya masih kelas 2 SGO akhir. Ya, ikut seleksi. Setelah itu masuk tahun 87 saya ikut ke Jogja karena sudah direkrut sama Bang Is, mutasi sekolahnya di
diurusi Bang Is semua dari yang di SGO Surabaya pindah SGO Jogja, itu semua yang ngurusi Bang Is semuanya. Saya ikut aja akhirnya, sama orang tua dibolehkan karena sudah diurusi semua. Gitu loh. Jadi seleksinya di Sidoarjo, masuknya di Yogyakarta. Jogja. Iya. Nah itu seleksi itu Cak Fauzi ikut klub atau hanya latihan di Prasung itu aja di kampung halaman? Ya, sebetulnya saya ikut Gelora 10 November Surabaya 98 itu loh. 79, Gelora 79 itu. Gelora 79 itu. Saya ikut latihannya di situ. Setelah pulang dari sekolah SGO itu saya sering latihan ikut di situ. Cuma waktu itu belum sampai ikut kompetisi internal Surabaya, saya buru ikut seleksi ini. Saya sudah ikut bergabung situ hampir 1 tahun, mulai kelas 1 akhir sampai kelas 2 itu ikut seleksi. Waktu itu ikut latihan 79 itu, Gelora 79. Nah setelah itu saya langsung ikut aja, memutuskan ikut aja, karena saya punya background, sudah punya, walaupun nggak punya pelatih yang bagus waktu itu saya, tapi lari saya itu, fisik saya itu kuat sendiri. Karena gitu latihan ditambak ini kan, Prasung ini kan tambak semua Prasung ini. Iya, saya kuat sendiri, terus terang aja. Di SGO saya pemain bola, tapi diadu sama pelari itu masih ngimbangi, saya masih bisa. Makanya saya sempat ikut apa itu porsen itu, ikut porsen itu mewakili SGO itu lari 3.000 meter sama 5.000. Itu sempat mewakili. Dapatnya dari mana, Cak? Karena latihan ditambah ini atau ya terbiasa di itu? Ya di samping latihannya rutin, saya rutin. Habis pulang sekolah itu langsung lari. Dari SGO pulang dari SGO Surabaya itu jam setengah dua makan dikit langsung lari. Kadang-kadang lari ke tambak, kadang lari di jalan raya. Itu habis itu sorenya langsung main bola, ikut main bola sama teman-teman ini kampung. Depan rumah lapangan bola ya? Iya, depan rumah itu langsung gini aja, langsung lapangan bola. Sudah habis itu ya kepeng-kepeng bola sendiri tanpa ada apa itu pelatih yang mengarahkan waktu itu memang. Istilahnya ya, belajar sendiri, istilahnya ngandu sendiri gitu loh. Iya. Istimewa. Nah, Cak Fauzi kan masuknya di Sidoarjo, rumahnya di Sidoarjo, tapi kemudian Perkesa ini pindah ke Jogja, berganti menjadi Perkesa Mataram. Dari tahun 87 sampai berganti jadi Mataram di Semen musim 96-97 ya di Jogja kan? Iya, 97 terakhirnya di Jogja. Itu kan panjang sekali, 10 tahun di Jogja. Kok kerasan nang Jogja? Padahal dari ya ini sama-sama Jawa, tapi ada banyak perbedaan kan dari sisi makanan, dari sisi bahasa. Kok kerasan banget sama Jogja ini? Terus terang aja, kalau di Jogja itu makanannya memang kurang cocok sama lidah orang Jawa Timur, terus terang aja makanannya. Tetapi situasi apa itu orangnya ini sangat familiar, itu yang saya suka. Jadi saya pergi kemana-mana itu banyak yang tahu gitu, monggo Mas Fauzi. Nah, itu saya berkesannya di situ, semua banyak yang gitu. Jadi saya pergi ke daerah pelosok-pelosok apa itu desa Jogja, banyak yang nyapa gitu, saya sukanya di situ, familiar sekali gitu loh saya. Jadi saya antusiasnya di situ. Jadi kalau ke Malioboro belanja gitu didiskon ini? Ya ada yang begitu juga waktu, tapi di pinggir-pinggir jalannya, bukan yang di mallnya. Yang pinggir-pinggir jalan yang biasanya nonton bola itu ada yang kenal juga. Ayo monggo Mas Fauzi, itu ada yang nyapa gitu, ada juga, banyak juga. Terus adaptasi penyusuan makanannya gimana? 10 tahun akhirnya. Iya. Akhirnya jadi seneng gudeg. Jadi seneng gudeg, jadi seneng manis-manis aja. Makanan yang sebelah manis seneng juga akhirnya. Dulu nggak suka memang. Kayak baru pindah ke Jogja itu nggak suka memang. Banyak yang pedas. Kalau Jawa Timur kan banyak yang pedas, itu aja. Sana itu kan manis-manis terus. Akhirnya ya otomatis kita harus juga bisa menyesuaikan menunya, ya itu aja terus ya. Ya gudeg ya apa gitu, cuma rasanya itu manis memang, beda sama Jawa Timur ya. Terpaksa kita ikuti terus akhirnya. Nah, ini kan Perkesa Mataram terus
ganti menjadi Mataram Putra, terus ganti jadi Mataram Indosemen. Iya. Mainnya di Mandala Krida. Iya. Bagi Cak Fauzi itu, Mandala Krida itu bagi Cak Fauzi apa? Ya, bagi saya kalau Mandala Krida itu seperti rumah saya sendiri waktu itu. Selama 10 tahun itu saya sangat diluluhkan sebetulnya. Kalau sama penonton Jogja itu yang namanya koordinator penonton yang namanya Pak Sandiman dulu itu masih ingat sama saya. Saya masih ingat. Kalau ketemu di Jogja juga katanya masih ingat. Cuma sekarang sudah tua, mungkin sudah nggak bisa apa-apa. Pak Sandiman dulu yang punya gondrong itu, kalau saya main itu, baik kanan itu jebut, semua tepuk tangan itu paling seneng juga. Itu yang rasanya, wah, kepingin apa itu main lebih semangat lagi itu loh. Itu jadi penontonnya itu sangat mendukung lah waktu itu. Jadi ya kerasan iya. Mandala Krida Iya. kayak omahe dhewe. Iya. Padahal di Sidoarjo ada Jenggolo, kemudian ada Gelora Delta. Iya, Gelora Delta belum ada waktu itu. Baru tahun 2000. 2000 ya. Berarti yang paling berkesan kalau boleh menyebut ini. Iya. Pertandingan paling berkesan di Mandala Krida itu apa? Ya, satu kalau untuk kompetisi Galatama saya waktu lawan Semen Padang, ya waktu itu ya pemainnya ya bangsanya Nil Maizar. Karena apa berkesannya? Karena waktu itu saya bisa cetak gol, pemain bek kanan bisa cetak gol di situ. Yang kedua waktu Piala Hamengkubuwono yang ke-10 itu kita juara. Kita juara final lawan Gresik, lawan Petrokimia Gresik. Ya pemainnya bangsanya Lolo Kolo itu loh pemainnya waktu itu Lolo Kolo, terus apa ini yang Pasuruan itu Abdul Kamid. Ya Muntolib itu semuanya pemain-pemain yang ketemu Yancho Medmay itu yang ketemunya itu yang berkesannya juara di situ ya. Perkesa Mataram itu juara, jadi berkesan juga itu Piala Hamengkubuwono yang pertama lagi itu loh. Biasanya kan belum pernah adakan turnamen Hamengkubuwono. Setelah ada Perkesa Mataram masuk di situ diadakan Piala Hamengkubuwono. Jadi juara yang pertama di situ. Nah, Cak Fauzi kan perjalanan waktu ya. Iya. Awalnya bek kanan. Iya. Larinya kuat sekali, Iya. tapi mungkin faktor umur ya. Waktu Iya. Mataram berganti Perkesa berganti nama, terus Pak Cak Fauzi juga berganti posisi, lebih main di back tengah ya. Iya, dan stopper. akhirnya jadi kapten itu. Iya. Apa yang menjadikan pergantian posisi itu yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi sebetulnya yang nunjuk itu pelatih waktu itu. Pak Om Berce, Om Sinyo. Kamu saya coba di center back aja Fauzi. Siap Bang, siap Om. Kamu kan sudah mulai usia. Saya tahu kuat lari kamu bek kanan, tapi saya lihat lebih cocok dan lebih potensi di situ juga. Siap, bilang gitu. Akhirnya saya taruh di center back stopper 2 ini. Habis itu cocok ya, masih jalan terus. Saya suruh kapten juga gitu. Selama 3 tahun saya suruh kapten. Waktu di Jogja itu ya? Iya. Nah, di Jogja juga ini kan terakhir ketika berubah menjadi Mataram Indosemen, musim terakhirnya di Jogja. Iya. Musim 96-97 itu degradasi Cak Fauzi. Merasakan waktu itu ya tim yang dibela lama sudah 10 tahun terus degradasi. Iya. Rasanya waktu itu apa ya? Saya merasa ikut bertanggung jawab, akan ikut bertanggung jawab dengan degradasinya tim kita ini. Saya ke Cirebon akhirnya juga ikut juga. Wah, saya putuskan ya ikut aja ke Cirebon. Nanti sana biar bisa naik lagi. Itu harapan saya. Akhirnya kita juga bisa naik lagi ke divisi utama waktu itu namanya. Jadi saya putuskan ikut aja terus. Waktu itu pelatihnya juga ganti Om Sinyo Aliando sudah. Ada pergantian pelatih. Cirebon itu Om Sinyo Aliando. Di Cirebon. Oh iya kan dari Mataram Indosemen akhirnya pindah ke Cirebon jadi Indosemen ya? Indosemen. Main di divisi 1 karena dulu divisi tertingginya divisi utama, divisi 1, lalu divisi 1, divisi 2 ya. Waktu terakhir di Jogja degradasi ke
Divisi 1, Satu. main 2 musim ya di Divisi 1. Iya, habis itu naik lagi. Naik lagi musim 2000 ya. Ya. Karena waktu musim 99 yang divisi utamanya juaranya juaranya PSIS Semarang, divisi satunya Indosemen Naik Final ya? peringkat 2 final. lawan PSPS kalau nggak salah. Iya, PSPS kayaknya, PSPS ya, ingat saya PSPS. Itu kita yang runner up, dapat perak. Ya, kalau Itu naik musim 2000 naik di divisi utama. Terus degradasi lagi, langsung Ya. degradasi. Kenapa itu, Cak Fauzi? Ya, materi pemainnya kayak waktu itu tidak banyak yang ambil dari yang bagus-bagus lagi, nggak ada yang ngambil. Jadi saya kira ini materinya memang kurang. Tapi kita sebagai pemain nggak berani untuk ngomong. Kalau sekarang saya jadi pelatih ya berani sebetulnya. Ya waktu itu memang kurang mumpuni untuk kita bersaing di divisi utama. Akhirnya kita turun lagi ke divisi 1. Itu degradasi lagi. Nah, waktu degradasi itu akhirnya Cak Fauzi pensiun. Pensiun sudah, pulang ke Sidoarjo. Ya, setelah di Sidoarjo saya disuruh ikut main juga di Persida waktu itu. Sama pelatihnya Haji Soke. Pulangan itu tahun 2002 kalau nggak salah, itu 2002 2003 itu saya suruh main. Habis itu sampai 2007 ini Hakom saya nggak dipanggil. 2007 saya disuruh main lagi, kan saya masih kuat waktu itu. 2007 usia saya 39, masih kuat. Suruh ikut main lagi sama pelatihnya Persida, Pak Muharram waktu itu. Pak Muharram. Berarti waktu memutuskan pensiun waktu Indosemen degradasi di akhir musim 2000 itu sebenarnya niatnya sudah pensiun untuk sampai rumah ternyata disuruh main lagi. Enggak, maksudnya pensiun dalam arti yang kelas utama gitu, yang maksudnya ISL atau divisi utama itu saya pensiun. Saya merasa kalah kalau bersaing untuk yang kelas-kelas gitu loh. Kalau kelas itu divisi 2 waktu. Iya, divisi 2. Kalau kelas di bawah-bawahnya mungkin masih bisa ngatasi, saya masih bisa bersaing gitu loh. Itu menurut perkiraan saya. Nah, di Indosemen ini ada satu hal yang unik. Kalau nggak salah itu Cak Fauzi pernah cerita ke saya sekitar 15 tahun yang lalu. Iya. Masih saya ingat itu. Cak Fauzi ini deket banget sama Aliudin. Oh iya. Nah, waktu itu ceritanya begini Cak Fauzi. Kalau Aliudin main ke Sidoarjo pasti nemuin saya itu. Bahkan ngasih sepatu gitu. Itu kedekatannya di Indosemen itu. Waktu itu di Indosemen kan yang paling senior kan saya. Semua manggil saya itu Cak Fauzi. Walaupun Aliudin juga itu belum tim nasional, belum pernah tim nasional waktu itu di Indosemen itu Aliudin. Masuk tim nasionalnya kan setelah dia keluar dari Indosemen itu bisa masuk tim nasional. Itu semua manggil saya itu Cak semua karena paling senior sendiri juga, yang paling lama sendiri di situ gitu loh. Jadi apa-apa gitu nanti usulnya sama saya. Gitu. Musyawarahnya mesti sama saya di klub itu. Makanya sampai sekarang itu dia masih ingat gitu loh. Sampai dia Aliudin main ikut Persija lawan Delta di sini, di Sidoarjo sini, dia masih ingat. Akhirnya saya ditelepon, ya saya datang ke mana hotelnya itu, hotel Sidoarjo itu. Sun Hotel, Sun City itu. Ya, saya temui sampai saya masuk kamarnya juga, sempat omongan lama juga waktu itu. Sampai 2 kali musim kalau nggak salah, atau 3 musim ikut Persija itu. Ya sempat saya dikasih sepatu sama Aliudin bola 2 kali pertemuan itu dikasih. Ya waktu saya seneng juga sih waktu habis kita pensiun kan nggak pernah pakai sepatu mahal lagi. Nah, kalau dulu kan waktu dari pemain pakai sepatu yang Mizuno itu Adidas Copa itu kan sudah biasa. Tapi setelah nggak main bola sama sekali, kita pakai sepatunya biasa-biasa saja. Setelah dikasih ya pakai sepatu keren lagi. Senangnya kan di situ. Lah sekarang aktivitasnya apa Cak Fauzi? Ya aktivitas saya sekarang kalau untuk kegiatan olahraga tetap kita olahraga sendiri di rumah, ya main tenis meja. Kalau nganggur-nganggur main catur juga. Saya suka main catur juga. Samping suka ya lumayan kalau saya main caturnya juga. Terus terang aja.
Sama ngelatih ya? Ya, sama ngelatih. Kalau sore ngelatih anak SSB, sekolah sepak bola di Gelora Putra Delta atau SSB GPD Sidoarjo. Nah, ini SSB GPD ini menarik nih. Iya. SSB GPD itu kan lahirnya Dev kan? Iya, termasuk Dev, iya. Brilian Aldama. Iya, misalnya kita Aldama. Iya. Kalau Dev ini yang pernah saya dengar, Dev ini bukan sekedar dilatih Cak Fauzi di SSB, tapi juga privat di rumah. Di rumah. Lapangan di depan rumahnya Cak Fauzi. Ya? Iya, depan rumahnya Dev sendiri ada lapangan kecil. Enggak dipasung ya? Enggak. Saya yang datang karena orang tuanya itu minta saya untuk datang. Dev itu kan orangnya malas. Malas gitu loh. Malas, maksudnya malas fisik apa itu kalau dilatih malas, tapi tekniknya tinggi. Saya suruh datang sama orang tuanya memang. Terus terang aja saya suruh datang 1 minggu cuma sekali aja, dikasih 500 per bulan. Kan lumayan juga ya kira gitu. Tapi habis itu dia persiapan untuk ikut seleksi ke Diklat Salatiga, masuk dia. Masuk Diklat Salatiga, masuk. Akhirnya dia balik lagi, sudah terus diincar mana dulu Dev itu. Habis Diklat itu kalau nggak salah Delta Junior, masuk Delta Junior, akhirnya ya karirnya ya berkembang terus. Cuma di Arema sekarang yang terakhir ini di Arema. Ada di situ di Arema juga waktu itu ada kumpulan anak buah saya yang namanya Hendro Siswanto juga, yang pernah saya latih Persida Junior tahun 2007 sama Danu Rosadi. Iya. Kebetulan waktu itu saya yang liputan ini. Iya. Iya. Terus ada lagi anak buah saya yang terakhir yang ini keadaan 2002 ini ada juga. Ya, alhamdulillah bisa masuk timnas U19, U16 dulu waktu itu Fakhri Husain itu yang U16. Habis itu berjenjang langsung bisa masuk ke U19 sampai sekarang ini dia sekarang main di Kroasia sana. Klub apa namanya? Ini si siapa? Brilian Aldama. Iya, Brilian Nikita Aldama itu sekarang main di sana. Saya dengar main di sana juga. Saya kontak orang tuanya katanya, Pak Fauzi latihannya sekarang nggak di Indonesia, di Kroasia sana. Oh iya, alhamdulillah Pak. Iya, senang. Bangga rasanya senang. Rasanya seperti walaupun kita itu sudah nggak main bola tapi seakan-akan seperti kita main bola lagi kalau ada anak buah yang jadi pemain yang segitu di atas saya, itu alhamdulillah itu namanya keberhasilan yang tidak terhingga maksudnya. Siap sekali. Iya. Ini juga Cak Fauzi ini punya toko di rumah ini. Iya. Nah ini mungkin ini obrolan bareng Cak Fauzi ini, jadi mungkin bisa jadi pengobat rindu supporternya Perkesa Mataram, Mataram Putra, Mataram Indosemen dan Indosemen. Karena Cak Fauzi kan setelah pulang dari Cirebon memilih kembali hidup di Sidoarjo ya. Mungkin kalau para penggemarnya Cak Fauzi masa lalu, penggemarnya Perkesa kalau pas main ke Sidoarjo boleh main ke rumahnya beliaunya nih. Rumahnya di dekat pemancingan, di depannya pemancingan Delta Fishing. Itu terkenal sekali di Sidoarjo, Delta Fishing ini. Itu dulu Cak Fauzi. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mas. Kalau mau menikmati obrolan sepak bola, tetap di sini di Oma Bal Balan. Selamat sore. Sore juga.